Seseorang sudah masuk dalam fakta persidangan seperti Dr. Tifa, kok bisa-bisanya mengajukan pra-peradilan? Dasarnya apa? Sedangkan dikatakan keputusan selah itu adalah masalah dakwaan, bukan status terdakwa. Ya nggak usah marah-marah, memang statusnya memang terdakwa kok. Yang sialnya kenapa? Itu harus diterima di pra-peradilan. Ya belajar hukum lagi lah gitu. Kan dia dibilang kenapa sampai hakim menyatakan diberikan kesempatan 1 minggu untuk memperbaiki dakwaannya. Berarti dakwaannya diperbaiki. Kata sifat, kata kerja, tolong perhatikan antara dakwaan dan status terdakwa. Beda. Makanya keputusan selah seperti itu. Dan kenapa mereka selalu memaksakan, kenapa nggak banding saja kan gitu. Ya kok jadi kau yang ngajarin orang untuk banding? Lah kalau banding berarti yang jadi pokok masalah adalah keputusan selah ini. Karena keputusan selah ini menurut hakim ada yang nggak benar, tidak sesuai dengan dakwaannya karena dia ambigu, optionable, non overcliff dan lain sebagainya. Lah kalau ini dinaikin ke banding sama juga gugur. Berarti dengan kalimat yang dimaksud batal demi hukum itu adalah sebenarnya untuk dakwaan. Dakwaan bukan status terdakwa. Pak Jenderal, ini tadi kita sudah mendengar juga prapit dari Roy Suryo yang keempat tentang pencekalan. Di sini yang kita sangat menarik itu, apakah benar Pak Jenderal kan sebagai mantan Karwasidik nih, apakah benar penyidikan dapat dianggap cacat atau tidak sah apabila SPDP tidak disampaikan kepada tersangka? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini ya, Mbak Vivi dan seluruh masyarakat Indonesia biar paham mekanisme etika prosedur penetapan seseorang jadi tersangka. Apalagi kasus ini kan bukan kasus yang remeh-temeh, walaupun kesannya bahwa ini kasus seperti biasa, tapi kan objek dan subjeknya kan berbeda. Ini kan berskala nasional. Apakah penyidik sebodoh itu melakukan langkah-langkah di luar etika prosedur? Karena prosedur itu pasti mereka tahu dan mereka miliki dan pasti dilaksanakan. Namanya penetapan tersangka pasti, ya, udah pasti SPDP itu dikeluarkan. Surat perintah dimulainya penyidikan itu kan awal mula melakukan penyidikan sehingga bisa menuju pada muara penetapan tersangka. Dan ingat baik-baik, SPDP itu diberitahukan kepada JPU sebagai jaksa peneliti. Di dalam pemeriksaan tersangka itu pasti dituangkan semua itu. Jadi suatu hal yang impossible kalau seandainya ditetapkan dia sebagai tersangka, tapi SPDP belum diberikan ataupun belum dikeluarkan. Fakta, hakim tunggal juga kan nggak bodoh. Mekanisme penetapan tersangka, dia akan lihat etika prosedurnya. Makanya dikatakan itu persyaratan formil. Subjek formil yang dilihatkan, sehingga hakim tunggal memutuskan bahwa penetapan tersangka dari gugatan mereka pra-peradilan itu ditolak secara keseluruhan. Jadi nggak usah mencari-cari lah alasan pembenar dengan putusan MK segala macam. Itu kan fakta hukum. Dan lucunya lagi, ya, sudah tahu bahwa penetapan tersangka itu ditolak secara keseluruhan. Bagaimana mau mengajukan pencekalan yang tidak sah? Itu kan sudah satu pakai SOP kan gitu. Tergantung kewenangan subjektif daripada penyidik itu mau melakukan pencekalan atau tidak. Tapi kalau dianggap itu sangat penting, biasanya pada umumnya pasti dilakukan upaya pencekalan supaya tidak melarikan diri ke luar negeri. Kemudian mempermudah pemeriksaan penyidikannya untuk mempermudah mencari menemukan alat bukti-bukti pendukung lainnya. Kesimpulannya, ironis sekali bahwa seorang ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak didahului oleh SPDP itu.
Jadi kalau dalam etika prosedur ya, di dalam menemukan bukti permulaan itu disitulah muncul bahwa kemungkinan besar ada terjadi suatu perbuatan tindak pidana. Makanya dikeluarkanlah surat perintah penyidikan. Pasti dilandasi dengan keluarnya SPDP dan itu diberikan pemberitahuan kepada JPU bahwa adanya suatu penyidikan suatu perkara sehingga jaksa JPU itu menurunkan jaksa penelitinya. Nah, ditetapkanlah seorang itu tersangka. Jadi artinya suatu hal yang sangat muskil. SPDP tidak ada tapi penetapan tersangka ada. Enggak mungkin. Saya ini mantan Karawasidik. Saya ini penyidik seumur hidup. Enggak ada terjadi seperti itu. Ya namanya alasan pembenaran macam-macam. Kan gitu. Itu kira-kira ya. Nah, ini kan mereka masih mengklaim itu bahwasannya SPDP itu tidak diserahkan kepada tersangka, Pak Jenderal. Tapi kalau dari sisi kalau memang benar SPDP tidak diberikan ini, apakah penyidik itu masih bisa dapat mempertahankan keabsahan seluruh tindakan penyidikan yang masih ditindak pada saat itu atau setelah itu seperti apa, Pak Jenderal? Saya tidak yakin bahwa itu tidak diberikan, tidak diinformasikan kepada seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Itu kan satu paket semua. Dan percaya dengan saya, kalau seandainya itu tidak ditunjukkan SPDP-nya kepada yang bersangkutan, mana mungkin JPU menerima penyerahan tahap 2. JPU kan akan melihat bahwa sesuai dengan penyidikan, penetapan seseorang jadi tersangka didasari atau dilandasi dengan adanya SPDP tadi. Jadi kalau dibilang apakah ini enggak suatu hal yang muskil, enggak akan mungkin. SPDP itu sudah merupakan produk dan pasti dituangkan di dalam surat perintah penyidikan ataupun surat pemberitahuan di dalam BAP. Ya. Di dalam BAP itu jelas bahwa berdasarkan surat dimulainya perintah penyidikan itu dimulai di situ ada nomor sekian, pemeriksaan nomor sekian, pasti ada itu. Jadi suatu hal yang saya nggak yakin sepenuhnya apakah sebodoh itu penyidik melakukan tindakan itu, apalagi ini sudah berskala nasional bahkan internasional. Ya. Dan ingat baik-baik, JPU pasti akan menagih. Mana mungkin mereka mengatakan P21 apabila SPDP itu nggak ada ataupun belum diberikan. Suatu hal yang impossible. Jadi kita nggak usah ngarang-ngarang hukum lah. Orang yang mengerti hukum, menguasai hukum dan biasa berhadapan dengan hukum, kalau mengabulkan hukum itu sangat-sangat impossible. Janganlah kita ini membodoh-bodohi masyarakat. Ya. Demikian kita serahkan kembali kepada hakim tunggal akan melihat itu. Tapi jujur ngomong saya secara pribadi kok disidangkan lagi kok namanya pencekalan tuh. Padahal itu udah jelas satu paket dengan keluarnya penetapan tersangka. Besok apalagi nanti saya nggak tahu lagi nih. Oke, Pak Jenderal, artinya kan SPDP itu adalah suatu kewajiban yang dikeluarkan oleh penyidik untuk kepada tersangka nih pada saat itu gitu kan. Nah berarti kan pada saat penetapan tersangka itu penyidik untuk melakukan pengajuan pencekalan itu pasti menggunakan SPDP itu gitu. Pasti dong. Jadi bukan kewajiban, keharusan. Karena itu merupakan dasar hukumnya. Dengan SPDP dan penetapan tersangka itu diberikanlah ke imigrasi, ya Kementerian Impas untuk melakukan pencekalan. Dan imigrasi akan bertanya dong, lah dicekal dalam rangka apa, statusnya apa? Tentu ada dong pemberitahuan ini berdasarkan penetapan tersangka nomor sekian, nomor surat polisi nomor sekian. SPDP-nya ini bahwa ini melakukan suatu perbuatan tindak pidana ini kami mohon untuk dilakukan pencekalan. Ya, administrasi itu pasti ada. Kalau administrasi tertulis tidak dilakukan, mana mungkin imigrasi melakukan pencekalan? Dasar hukumnya apa? Ayo kita berpikir logika gitu loh, berpikir secara skeptis dengan otak yang jernih. Jangan dibodoh-bodohin masyarakat hanya untuk berputar-putar di situ saja. Kan lucu. Kalau udah hakim tunggal pernah mengatakan kita jangan kesannya ini mengulur-ngulur waktu, itu kan sudah sane sebenarnya. Udah tanda-tanda atau pemberitahuan, wih lo jangan main-mainin hukum. Nanti lama-lama pengadilan ini nggak ada artinya, nggak ada marwahnya lagi. Contoh aja saya buka ya. Seseorang sudah masuk dalam fakta persidangan seperti Dr. Tifa,
Kok bisa-bisanya mengajukan pra peradilan? Dasarnya apa? Sedangkan dikatakan keputusan selah itu adalah masalah dakwaan, bukan status terdakwa. Makanya hakim kan menyidangkan kemarin kepada terdakwa Dr. Tifa, kan terdakwa. Karena memang status terdakwa masih melekat kepada yang bersangkutan. Ya nggak usah marah-marah, memang statusnya memang terdakwa kok. Nah, yang sialnya kenapa? Itu harus diterima di pra peradilan. Ada informasi yang saya terima lagi bahwa ada surat dari pengadilan negeri kepada kejaksaan supaya menunda dulu masalah persidangan tuh. Walaupun saya tahu, saya juga ada buktinya kok. Nah, tapi kan kalau sudah seperti kayak gini kan nggak lucu gitu loh. Jangan hukum dibuat jadi dagelan. Kalau hukum dagelan nanti para pencari keadilan lagi, nanti besok mau disidangkan nggak mau dia, nanti besok-besok kok main-main aja pengadilan. Mendingan saya pakai pengadilan jalanan aja, nggak usah pengadilan negeri. Nah, lama-lama kayak gitu, kenapa? Kepercayaan ke pengadilan, hakim-hakim sudah nggak ada lagi. Sudah tipis gara-gara permainan-permainan ini. Yang pra-peradilan lah, yang sidang beginilah, yang itulah. Padahal mata orang awam sudah lihat, mata orang awam loh. Apalagi mata orang yang sudah mengerti, memahami dan melaksanakan hukum. Itu kira-kira ya. Nah, ini ngomong soal pra peradilan Dr. Tifa juga nih. Pak Jenderal kan memang kemarin kita juga dapat infonya, kemarin Fitra Ramadhani juga mengatakan bahwasanya ada surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Kejaksaan untuk penundaan sidang dari Dr. Tifa. Ini menurut Pak Jenderal, apakah ada permainan yang dilakukan sama mereka atau seperti apa? Saya nggak mau berandai-andai gitu ya, karena saya skeptis hukum ya. Kalau sudah ada peristiwa seperti kayak gini, angat-angat sangat disayangkan. Coba bagaimana masyarakat menilai, dan apabila pula terbukti bahwa ada surat tertulis itu, sempat dipublikasikan pada orang-orang, surat tertulis ini, bagaimana marwah pengadilan dan marwah kejaksaan. Apakah hukum harus bermain gini? Ada apa ini sebenarnya? Ada apa di balik ini? Sebenarnya dengan pra peradilan berjilid-jilid ini pun sudah patut dipertanyakan dan tanda tanya besar. Apakah tidak mau lagi pengadilan ini mempunyai wibawa di mata masyarakat? Apakah mau mengikuti cara-cara mereka yang seperti ini terus? Nanti lama-lama orang nanti mau tempat tersangka, dia pra peradilan, dicari lagi yang ini. Akhirnya nanti sampai berpuluh jilid terus, nggak akan selesai-selesai. Makanya kita di dalam dunia Indonesia hukum ini, jadi hujan pra peradilan sampai kiamat. Kenapa ini jurisprudensi? Peradilan, pra peradilan, pra peradilan. Sedangkan undang-undang yang mengatur juga tidak seperti itu. Makanya saya selalu menegaskan, wahai Mahkamah Agung, segera keluarkan perma supaya bisa membatasi orang untuk melakukan pra peradilan, supaya pra peradilan jangan dibuat jadi barang dagangan dan barang untuk bermain tak umpet loh. Ini kan nggak lucu. Kalau memang gentle, lakukan aja langsung maju ke meja persidangan, nanti akan ketahuan. Dan kalau seandainya meja persidangan masuk, ya kita juga berharap bahwa Pak Jokowi hadir untuk memberikan informasi atau memberikan tanggapan dan jawaban tentang apa yang disampaikan oleh mereka. Tapi catat baik-baik supaya jangan salah kita mempersepsikan posisi kasus ini. Kasus ini adalah fitnah dan pencemaran nama baik yang melanggar baik di KUHP maupun di Undang-Undang ITE. Bukan sidang pemalsuan ijazah. Yang salah loh ya. Membuktikannya nanti Pak Jokowi akan menjelaskan bahwa ijazah saya asli, tapi dibilang palsu. Saya merasa difitnah, merasa dihina, makanya saya tunjukin. Jadi berarti substansi pokok adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Supaya masyarakat paham ya, jangan salah-salah lagi. Karena lucu. Nanti ada lagi yang mengatakan, tunjukin aja lah ijazahnya loh. Nanti kalau saya minta tunjukin surat apa, surat nikah, kau mau nggak kau? Atau saya minta kau tunjukin kau tuh masuk perguruan tinggi pakai ijazah apa, kamu marah nggak kira-kira? Karena apa? Karena tidak ada hubungan hukumnya, nggak ada legal standing. Apa hakmu minta-minta saya punya data pribadi? Kecuali orang-orang yang diberikan kewenangan untuk itu. Contoh, penyidik, JPU maupun hakim di pengadilan. Dan itu enggak loh, penyidik loh, bukan semua polisi. JPU bukan semua jaksa.
hakim yang menyidangkan, bukan pengadilan, hakim yang menyidangkan. Dibatasi juga gitu. Apalagi Anda yang nggak ada hubungan apa-apa kok sok-sokan minta-minta jati diri orang lain. Gitu kira-kira. Oke. Nah, Pak Jenderal kan ini soal Dokter Tifa juga nih. Kemarin juga Pak Al-Katiri itu juga menyebutkan bahwasanya memang Dokter Tifa ini sudah bebas dari hukum. Ya belajar hukum lagi lah gitu. Kan dia dibilang kenapa sampai hakim menyatakan diberikan kesempatan 1 minggu untuk memperbaiki dakwaannya. Berarti dakwaannya diperbaiki. Kata sifat, kata kerja, tolong perhatikan antara dakwaan dan status terdakwa. Beda. Makanya keputusan selah seperti itu. Dan kenapa mereka selalu memaksakan, kenapa nggak banding saja kan gitu. Ya kok jadi kau yang ngajarin orang untuk banding? Lah kalau banding berarti yang jadi pokok masalah adalah keputusan selah ini. Karena keputusan selah ini menurut hakim ada yang nggak benar, tidak sesuai dengan dakwaannya karena dia ambigu, observable, non overcliff dan lain sebagainya. Lah kalau ini dinaikin ke banding sama juga gugur. Berarti dengan kalimat yang dimaksud batal demi hukum itu adalah sebenarnya untuk dakwaan. Dakwaan bukan status terdakwa. Ini tolong belajar hukum yang benar lagi gitu loh. Bukan bebas demi hukum, batal demi hukum dakwaannya. Bukan status hukumnya. Ingat loh ya. Batal dihukum dakwaan, sekali lagi bukan status hukumnya. Makanya pengadilan pertama kan hakim ngomong tuh untuk terdakwa kepada JPU supaya dihadirkan, kan terdakwa dibilang kan. Berarti benar nggak siapa yang benar ya? Apakah pihak tipe yang benar atau hakimnya? Fakta kok jelas-jelas dibilang terdakwa supaya terdakwa dipanggil oleh JPU kan gitu. Nah itu karena tidak datang terdakwanya sidang ditunda. Kan ada itu kan, saya ikuti loh. Nah itu tiba-tiba pra-peradilan dia muncul, aneh bini ajaib kan. Nah itu kira-kira media. Artinya ini menurut Pak Jenderal sendiri apa memang sengaja dari kubunya Dokter Tifa ini memang sengaja untuk mengulur-ngulur waktu? Kayak sama aja kami mawon lah sama Roy Suryo ngulur waktu. Entah waktu mana waktu. Walaupun dibantah sama Al-Katiri mereka nggak. Ya nggak mungkin dibantah gimana, fakta kok. Emang orang bego nggak bisa memperhatikan. Udahlah hadapi aja lah kalau kau jantan. Gitu. Dikasih kesempatan RG kok nggak mau sok nantang saya akan melawan. Nah sekarang ini nggak mau lagi berurusan dengan Jokowi, nggak bisa dipegang juga kata-katanya tuh. Nah sekarang hadapi aja. Apa kau benar atau salah? Ya fakta persidangan dong. Masuk materi persidangan. Di situ kau buktikan siapa dirimu. Buktikan bahwa kau benar. Nah itu baru hebat. Saya juga tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi pada waktu persidangan itu pasti benar, tapi buktikan saja di sana, gitu loh. Di fakta persidangan. Al-Katiri kan juga menyebutkan bahwasannya perapitnya dari Dokter Tifa ini berbeda sekali dengan yang dilakukan Roy Suryo. Tapi kalau menurut Pak Jenderal sendiri sama nggak sih atau memang berbeda? Ya beda-beda tipis lah, beda orang, cuma substansinya yang berbeda. Kalau Roy kan berapi-api terus-terusan tuh, speak up. Kalau Tifa kan enggak. Tifa kan pada forum-forum tertentu, itu pun jarang juga gitu kan. Tapi karena sudah statusnya diangkat jadi dua dan jadi tersangka dan terdakwa ya sudah disidangkan, kan gitu. Tapi dalam fokus permasalahan jauh berbeda. Roy Suryo jauh lebih berat daripada Dr. Tifa. Ini menurut kacamata hukum saya, gitu.